seminar gitu ya, kalau saya seminar training itu biasanya justru sebaliknya ya, justru sebaliknya biasanya di awal itu nggak saya sampaikan tentang hal-hal teknis. Kenapa? Nah ini kawan-kawan bisa baca ya, kawan-kawan yang nonton, ada yang lebih penting daripada strategi dan teknis ya, yang mungkin rata-rata kalau misalkan saya di buku itu jarang saya bahas, dan ini perlu kawan-kawan untuk pahami ya. Bagi yang sudah baca silakan buka lagi bukunya ya, kalau yang belum baca ya nantilah penawarnya ambil tuh ya. Oke. Coba sampai bisa, sampai bisa. Apa tuh yang lebih penting daripada sekedar teknis dan strategi? Nah, kalau kawan-kawan paham, mungkin kawan-kawan juga tahu ya bahwa jualan itu rata-rata closing itu, terutama untuk penjualan itu 80% terjadi karena penjualnya. Ya, data tersebut saya katakan memang betul adanya gitu ya. Makanya kawan-kawan di sini sebagai seorang penjual harus paham tentang diri sendiri sebelum menjualkan produknya. Nah, makanya di sini yang salah satu hal penting di dalam jago jualan itu ada 3 hal. Nanti boleh kawan-kawan catat yang mempengaruhi dalam jago jualan itu. Pertama itu siapa penjualnya, itu yang pertama. Yang kedua siapa pembelinya, bagaimana karakter mereka. Dan yang ketiga bagaimana bentuk penawarannya. Kalau 3 hal ini kawan-kawan sudah pahami ya, sudah kawan-kawan kuasai, insya Allah closing itu mudah gitu ya, mudah. Biasanya orang nolak, nunda, insya Allah nanti akan lebih mudah. Nah, apa saja harus kawan-kawan miliki ya? Ada 3 hal yang harus kawan-kawan miliki. Ini kawan-kawan penting pahami ya. Yang pertama itu goal ya. Jadi sekali lagi kawan-kawan kalau misalkan pengen jago jualan ya, jago jualan pun definisinya macam-macam ya. Jago jualan tuh kayak gimana sih Kang misalkan? Ya intinya kalau Anda jualan itu laris manis lah ya, laku keras gitu. Jangan cuma jualan terus ngemis-ngemis, terus nggak laku-laku, itu yang jadi masalah gitu kan. Nah supaya jago ya, kawan-kawan harus memiliki pertama adalah goal. Nah cuman goal yang saya maksud di sini bukan goal yang kayak apa ya, yang biasa-biasa gitu. Ya, saya sering mengajarkan ke kawan-kawan di Indonesia atau pas seminar dan training. Misalkan ya kawan-kawan sekarang omsetnya sebulan masih 5 juta gitu ya. Nah, April 5 juta misalkan. Bulan depan ini kebetulan akhir bulan Mei kawan-kawan targetkan misalkan 8 juta atau 10 juta. Nah, itu terlalu biasa. Anda kalau ada di depan saya sekarang, Anda mengatakan omset bulannya 5 juta, bulan depan misalkan 8 juta atau 10 juta, saya bilang komentarnya cuma 1. Oh, gitu doang. Ya, itu kayaknya nggak apa ya, nggak buat efek gemetar gitu, biasa aja gitu. Biasa banget ya. Biasa banget gitu ya. Nah, makanya saya ajarkan kawan-kawan itu harus punya goal yang gila gitu ya, yang gendeng kalau bahasa saya itu. Syaratnya apa? Yang pertama, itu harus spektakuler. Nah, ini rada gila. Banyak motivator bilang ya, kalau buat goal itu yang smart katanya, spesifik, measurable, achievable, realistis dan time bound. Nah, bagi saya pribadi, kalau kawan-kawan jualannya pengen melakukan yang lompatan ya, laris gitu ya, harus manis dan jungkimbul, laku keras gitu, harus gede goalnya gitu. Ya. Misalkan dulu ada salah satu klien saya yang datang ke kantor itu, omset bulan pertamanya 3 juta ya. Dia punya utang banyak dan bingung ya, 3 juta gitu ya, dan gak mungkin banget itu nutupin utangnya. Sampai dia targetin bulan depan, itu targetnya cuma 10 juta. Bagi saya pribadi melihat, aduh ini efeknya biasa banget gitu. Dan saya secara, ya di situ saya mentoring di situ, dan saya nantang dia untuk target achieve goal 50 juta, dari 3 juta nyampe 50 juta. Jadi 1 bulan kemudian, alhamdulillah nggak capai target. Nggak capai target, tapi target yang dicapai itu 48 juta. Wow. Ya apa? Dari 3 juta dan menjadi 48 juta hanya dalam 1 bulan. 1 kali kita mentoring waktu itu. Dan hikmahnya di sini, dan itu nggak hanya 1 kali. Ya, kawan-kawan saya di Surabaya ketika saya mentoring di sana, awalnya 30 juta, dalam 1 bulan 2 bulan langsung tembus 100 juta. Dan itu banyak banget ya. Kalau kawan baca buku saya, ada testimoni di sana, itu banyak banget yang ngasih testimoni. Nah, yang saya ajar, yang saya sarankan, kawan-kawan harus punya goal yang spektakuler. Spektakuler itu yang tinggi banget, ya. Kang, saya mah kan nggak kepikiran angka tersebut. Kayaknya nggak mungkin deh. Ke tengah jalan dipikirin, ya. Sekarang targetnya tetapkan dulu yang tinggi. Caranya gimana, strateginya gimana, teknisnya gimana, itu dipikirkan sambil jalan. Ya, itu yang pertama. Jadi harus spektakuler. Goal yang kedua, syaratnya, kawan-kawan harus punya goal yang dramatis. Oh, apalagi ini ya. Maksudnya gini, kalau kawan-kawan punya goal, pastikan ketika nyebut angkanya itu sampai bulu kuduk kawan-kawan itu gemeter
Sekarang maksudnya berapa? 30 juta. Bulan depan 1 M. Oh, itu kan gemeter. Komentar orang nggak mungkin bilang, oh ya, paling nyebutnya gila ya, mustahil, mimpi, apa gitu dah. Tapi nggak jadi masalah. Justru itu tantangan ya buat kita supaya bisa capai goal tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga, kawan-kawan harus punya goal yang menantang. Nah ini, jadi spektakuler, dramatis, dan menantang. Maksudnya apa menantang? Seumur hidup, misalkan gue gak pernah capai target 100 juta. Gue selama bisnis cuma bisa dapetin target 30 juta doang. Sekali-kali kasih target 100 juta, itu menantang untuk dicapai. Ya, saya masih ingat ketika tahun lalu omset bisnis saya masih 30 jutaan sebulan, dan saya bilang target yang saya cukup tinggi banget. Bahkan orang di kantor saya bilang, Mas yakin mas, gila lu mas, ngimpi lu mas. Nah, tapi gak jadi masalah. Dan ternyata emang benar gak capai, tapi itu gak jauh dari capaian angka yang saya tetapkan ketika itu. Ya, dan itu luar biasa banget. Ya, itu yang pertama. Jadi kawan-kawan, yang jadi catatan buat kawan-kawan sekarang, sebelum ngomongin teknis dan strategi, pastikan kawan-kawan sudah punya yang namanya goal yang spektakuler, menantang, dan dramatis. Itu yang pertama. Ya. Sekarang yang kedua. Proyeknya yang kedua, kawan-kawan kalau misalkan pengen jago jualan, pengen jualannya laris, goal saja nggak pernah cukup ya, nggak cukup ya. Misalkan pengen target omset 100 juta, 1 miliar, 30 juta, berapapun itu nggak cukup buat kawan-kawan untuk bergerak ya. Maka kawan-kawan harus punya alasan dibalik kenapa kawan-kawan bergerak mati-matian untuk mencapai goal tersebut ya. Ini yang disebut dengan strong why ya. Jadi ibaratnya kalau kita bisnis itu, kalau saya sering gambarkan dalam seminar, kayak mendaki ke gunung gitu. Target kita di gunung untuk ngapain ya, pengen nancepin bendera kah, apakah gitu. Yang buat tuh walaupun udah cakup strong why, emang kalau strong why-nya apa gitu. Nah biasanya saya belajar dari para guru-guru saya, mereka menggunakan kalau misalkan pengen bisnis itu strong why-nya diutang gitu ya. Misalkan gini, udah lu kalau misalkan mau bisnis sukses, action aja, lu ngutang yang banyak nanti juga mikir, pasti action gitu. Nah saya pribadi nggak terlalu setuju dengan kayak gitu, walaupun memang itu akan membuat efek tepok ya, seborong kepepet. Bagi kawan-kawan sekarang nggak punya utang, gak usah mikirin pakai kayak gitu ya caranya ya, pakai yang lain, kecuali yang udah punya gitu ya, ngalamin gitu ya. Nah, terus gimana Kang gitu ya? Maka kawan-kawan harus pikirkan untuk dapatkan strong why ini, pertama yang harus dipikirkan adalah orang tua ya. Bagi kawan-kawan yang sekarang sudah masih punya orang tua, pikirkan gimana caranya dengan goal yang Anda capai, omset itu bisa membagikan orang tua, bisa sharing dengan orang tua, bisa mengumrohkan orang tua, bisa menghajikan orang tua, bisa memberikan sesuatu yang spesial kepada orang tua, dan lain-lain. Pikiran itu sekarang juga ya, mumpung masih hidup. Bayangkan kalau misalkan kawan-kawan ini ya jualannya loyo, ya lemas, ya dari orang tua ngedidik dari kecil sampai sekarang mati-matian kitanya gitu-gitu aja gitu ya, nggak dibanggakan gitu. Apa pikirkan itu, bayangkan itu, hadirkan dalam diri kita. Ya. Kalau misalkan kawan-kawan alumni IKEM pasti tahu ya demi siapa Anda sukses. Nah itu pikirkan, ya orang tua salah satunya. Ya. Yang kedua, strong why yang kedua itu bicara masalah pasangan ya. Maksudnya gini, ingin jadi seperti apa Anda itu di mata pasangan Anda. Kalau Anda cowok ya, ingin seperti apa di mata istri. Kalau Anda cewek ingin seperti apa di mata suami ya. Jangan jadi sosok yang biasa-biasa aja gitu. Kalau jomblo ya, gimana? bahagiakan dia. Ya, Kalau jomblo gimana, Dewa? bahagiakan dia ya. Gimana caranya supaya istri kita, pasangan kita tuh banggalah punya pasangan seperti kita. Enggak, itu pertanyaan gitu. Nah, itu pertanyaannya. Itu nanti. Makanya cepetan nikah ya. Beneran tuh. Saya menemukan kawan-kawan yang belum nikah ya, yang misalnya belum nikah, nggak punya utang gitu ya. Geraknya tuh biasa-biasa aja gitu. Bahwa dia udah tinggi tuh. Ya. Tapi energinya nggak ada. Makanya minimal kalau nggak punya pasangan ya, kawan-kawan yang sekarang masih jomblo ya, pikirin gimana caranya omset itu dapat, duit dapat, income dapat untuk menikah nanti gitu kalau cowok ya. Ya, kalau cewek gimana caranya buat bagi orang tua? Itu dan itu anak ya. Jadi kawan-kawan ya, selain orang tua, pasangan, juga pikiran anak ya. Gimana caranya anak kita ya masa depan nantinya tercerahkan, ya cerah gitu ya. Jadi minimal lebih baik daripada kita gitu. Nah, 3 sosok ini ya harus kita hadirkan dalam diri kita supaya gerak kita pas jualan itu benar-benar punya energi gitu. Ditolak ya, emang gue pikirin gue bergerak untuk ini semua gitu. Ya. Nah, sekarang yang jadi masalah ya,
orang tua misalkan anggaplah kalau ada sebagian kawan kita yang sudah meninggal orang tuanya, pasangan nggak punya, anak nggak punya, Kang gimana dong? Nah ini, ya. Makanya kawan-kawan pas jualan itu jangan cuma untuk sendirian aja. Maka poin yang terakhir yang harus kawan-kawan hadirkan adalah bicara masalah umat. Nah, ini berat ya. Maksudnya apa? Kita punya duit, kita punya uang, omset yang kita telah capai, income-nya berapa, komisnya berapa, kita kasih ke orang-orang yang membutuhkan. Ya, sedekah lah, bangun panti lah, berbagi lah, apapun itu bentuknya. Jadi ini akan menjadi energi kita, alasan kuat kita untuk mati-matian. Kenapa sih goal tadi harus kita capai? Dan ini tidak saya rasa untuk dijelaskan di buku. Itu kayaknya kesannya itu motivasi banget. Tapi ini penting kan? Penting banget. Makanya harus kawan miliki. Itu yang kedua. Yang ketiga, kawan-kawan harus memiliki passion. Ya, apa itu? Ini gairah, ini hasrat. Ya. Gimana caranya? Ya, pas kita jualan itu gak hanya sekedar jualan. Jualan jilbab, tujuannya bukan sekedar dapetin duit, tapi gimana caranya orang-orang terbantu dengan hadirnya produk kita sehingga mereka menutup orang. Jualan makanan, laparnya terselesaikan. Jualan gadget, memudahkan mereka berkomunikasi. Ada energi di balik itu, ya. Ada manfaat yang dihadirkan, ada benefit, value yang dihadirkan atas produk yang kita jual, gitu. Dan itu harus punya passion, ada gairah, ya. Saya punya kawan di Bandung, omsetnya sebulan 5 miliar, ya, jualan kaos doang, ya, jualan kaos anak. Saya tanya, Kang jualan apa? Dia jawabnya nggak jualan kaos. Saya tuh Kang, mimpinya pengen banget menghadirkan kaos-kaos itu, ya, dipakai sama anak-anak, tulisannya Islami gitu. Yang Asmaul Husna kah, ingat orang tua lah, ingat mati lah, ingat Allah lah. Kan bilang jualan kaos gitu. Ini jadi energi, ini jadi passion tersendiri. Pas dia jualan, hasilnya apa? Omsetnya 5 miliar sebulan. Oh, luar biasa banget. Ini 3 hal penting yang harus kawan-kawan miliki, ya. Sebelum kita bicara masalah strategi dan teknis, ya. Pastikan itu jadi kawan-kawan, catat ya, goalnya berapa bulan depan, strong why-nya siapa aja, apa, terakhir, apa sih value atau benefit yang dihadirkan melalui produk yang Anda jual itu passionnya hadirkan di situ. Oke, paham ya?